Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Letare, artinya bersukacitalah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan seluruh pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Letare ini, kita diajak untuk bersukacita dalam Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 125 ayat 1, Marlas Niroha Hitaun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorai karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu, yang telah Engkau tebus dalam darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 754 ayat 1, Goklas Niroha Doau. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat keempat dan maksudnya.
Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 379 ayat 3, Dangsa di Hari. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 417 ayat 1, Rade Situtu Haluaon. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 204 ayat 4, Dang Tadikonokuho. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 790 ayat 1, Marlas Roha Mahamu. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, pada minggu hari ini firman Tuhan bagi kita yaitu dari Mazmur 32 ayat 8 sampai ayat 11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, topik minggu kita pada saat ini adalah bersukacita dalam Tuhan. Dan sekarang kita sudah memasuki minggu-minggu peringatan penderitaan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Dan dalam minggu ini kita dipanggil untuk bersukacita. Seperti nama minggu kita, Letare, yang adalah bersukacita. Kita bersukacita karena Yesus menebus dosa-dosa kita. Memang pada saat ini orang bersukacita selalu karena faktor yang kasat mata. Karena berhasil, karena harta benda, karena kesehatan, karena situasi yang baik, karena popularitas, dan sebagainya. Semua itu tidak salah, tetapi sukacita karena faktor lahiriah tidak bertahan lama. Jadi apa yang menjadi sukacita kita? Mengapa kita bersukacita dan bagaimana sukacita kita itu?
Pertama, bersukacita, berbahagia karena dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita memiliki harta kekayaan yang melebihi nilai-nilai duniawi, yaitu kekayaan rohani. Kekayaan rohani membuat kita bersukacita. Kita percaya, beriman bahwa Allah mau mengampuni kita orang berdosa. Pengampunan selalu merupakan bagian dari kasih-Nya yang sempurna. Pengampunan itu mendatangkan sukacita sejati. Ketika kita meminta Allah mengampuni dosa-dosa kita, Dia akan memberi kita kebahagiaan sejati, sukacita yang sejati, dan kebebasan dari rasa bersalah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Seperti pengalaman Daud, melalui Mazmur ini Daud mengatakan sukacita karena pengampunan dari Allah. Di mana ketika dia menyembunyikan dosanya, mengalami siksaan batin yang sangat hebat karena tidak mau mengaku dosanya. Tulang-tulangnya menjadi lesu, kekuatannya merosot, dan hampir tidak ada kegairahan lagi untuk hidup. Lidahnya menjadi kering karena kelelahan dan ketakutan. Itulah gambaran siksaan yang hebat yang diderita pemazmur. Penderitaan batin seseorang yang begitu hebat dapat membuat orang sampai jatuh sakit. Karena beratnya siksaan dan tidak dapat lagi menahan perjuangan dan penderitaan batinnya, akhirnya pemazmur mengaku dosanya kepada Tuhan. Setelah dia memberitahukan, mengaku dosanya secara terbuka kepada Tuhan dengan sepenuh hati, pemazmur menerima pengampunan dari Tuhan. Sehingga hatinya meluap-luap bersukacita. Bagi manusia memang mengaku dosa, bertobat itu tidak mudah. Manusia lebih suka hidup dalam kebohongan sampai dia mengalami bahwa kebohongan itu mencelakakan. Kapan orang bisa mengalami kebahagiaan dan ikut serta dalam nyanyian kebahagiaan pemazmur ini? Hanya apabila orang terus-menerus mengadakan pertobatan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Namun hal ini menuntut banyak dari kita. Karena pertobatan selalu mengandung risiko penyangkalan diri. Dan kita manusia adalah manusia yang lemah dan yang tegar hati. Pemazmur dengan penuh kepercayaan dia menyatakan keyakinan dan pengharapannya bahwa Tuhan akan selalu melindunginya. Tuhan selalu menjaganya. Karena dia datang kepada Tuhan memohon pengampunan dari Tuhan. Dia bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Pemazmur bersukacita karena mengetahui Allah menanggapi pengakuan dosanya dan pertobatan dengan pengampunan total. Dan Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa Dia bersedia mengampuni kita karena hukumnya atas dosa-dosa kita sudah dipenuhi oleh kematian Kristus di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Kristus yang kedua, Tuhan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan tidak hanya memberi pengampunan, ada peringatan dan pengajaran yang diberikan Tuhan kepada pemazmur
ketika diampuni dosa-dosanya. Peringatan-peringatan itu juga menjadi peringatan-peringatan kepada jemaat. Peringatan-peringatan kepada setiap orang percaya bahwa setiap orang yang dikasihinya harus mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Setiap orang percaya harus mengikuti jalan Tuhan. Hendaknya orang-orang percaya bersikap bijak dengan tidak bersikeras dan bertegar hati kepada Tuhan. Jangan seperti kuda yang tidak dijinakkan menjadi degil, anak yang tak terkekang menjadi tak terkendalikan. Kita bisa baca Amsal 26 ayat 3. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu memperhatikan manusia untuk menyelamatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang dikasihinya. Untuk itu hendaknya orang percaya ingat bahwa penderitaan dialami oleh orang fasik atau orang yang tidak percaya kepada kasih setia Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang percaya dia akan selalu dikelilingi kasih setia Tuhan dan akan bersorak-sorai memujinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya kepadanya dan yang mencarinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga, undangan untuk kita semua bersorak-sorai di dalam Tuhan. Undangan pemazmur untuk semua orang benar dan orang jujur yang tidak berjiwa penipu. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Sorak-sorai itu keluar dari hati dan mulut orang yang hatinya diisi dan dikuasai, dipengaruhi oleh penghayatan akan kuatnya kuasa Tuhan yang ia lihat dan rasakan dalam hidupnya. Ada rasa aman, ada rasa nyaman, teduh, tentram, dan yakin yang kita rasakan atas kuasa dan kasih-Nya. Suatu sukacita besar tidak dapat dirayakan dengan sendirian tentunya. Itu harus dibagi bersama. Di dalam kebersamaan ini, sukacita seseorang menjadi sempurna karena karya Allah telah diwartakan dan dihayati bersama. Hidup kita menjadi berarti ketika kita tinggal dalam keteduhan kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita imani, maka setiap hari kita akan bersorak-sorai dan bersukacita. Hidup sukacita, berbahagia yang demikianlah yang sangat didambakan setiap orang. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan orang yang merasa dimengerti, diterima, dan dicintai kembali. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih mendalam daripada kebahagiaan orang yang mengalami bahwa Allah itu adalah kasih. Bahwa Dia selalu mau mengampuni semua orang yang sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya. Pemazmur telah diampuni dosanya, bukan berarti karena perbuatan baik, tetapi karena iman. Dia percaya kepada Tuhan. Pengampunan dari Allah begitu kuat sehingga membuat orang yang menerima pengampunan itu memulai suatu hidup yang baru. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soralah hai orang-orang benar. Bersorak-soralah hai orang-orang jujur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menuntun kami, memanggil kami untuk hidup bersukacita
karena Tuhan mengampuni kami orang-orang berdosa ini dan memberikan kami jalan hidup yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya Tuhan undang untuk hadir bersama-sama bersorak-sorai dalam kasih setia Tuhan yang telah mau mengampuni kami, memberikan keselamatan kepada kami melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam sukacita kami Tuhan, kami mau berdoa, Engkau berkati gereja-Mu, Engkau berkati gereja-Mu HKBP, dan semua orang-orang yang percaya kepadamu. Dan kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam situasi yang sulit pada saat ini, di mana masih adanya COVID-19, demikian juga tantangan-tantangan pergumulan hidup yang terjadi pada saat ini. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah sukacita yang daripada Tuhan menggerakkan kami untuk tetap melangkah di dalam Tuhan, bahwa kami akan memperoleh sukacita daripada Tuhan, bahwa kami akan dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengarkanlah doa permohonan kami, di mana kami juga mendoakan pemerintah kami, biar Engkau berikan hikmat dan bijaksana. Mereka bersukacita untuk melakukan pelayanan ke seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 763 ayat 1, Molo Yesus dongan mi. Dan kita memberikan persembahan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh, jalan menuju kebahagiaan dan sukacita. Mata Tuhan tertuju pada kita, menjadi jaminan bahwa Dia senantiasa memperhatikan dan menjagai kita. Karena itu marilah kita berserah dan mempercayakan hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Niscaya kita bersukacita. Sedang tukang menolong
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata,
namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!